wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat tullab wa talibat hafizakumullah. Nabda liqa'ana darsana bi al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahas tentang ahkamul ghusli, pelajaran kelima dari kitab ini. Dan kita sudah membahas beberapa unsur-unsur dari pelajaran di bab ghusl. Di pertemuan yang lalu kita bahas mujibatul ghusli. Mujibatul ghusli, kemudian beberapa perbedaan terkait air yang keluar dari kemaluan. Kemudian kita lanjut ke subbab yang baru, yaitu tentang furudul ghusli, rukun-rukun mandi. Baik, silakan untuk korek membaca naskahnya, kemudian diterjemahkan setelah itu. Tsaniyan furudul ghusli. Wa nafa'ana Allahu bihi wa ja'alna fid dharain amin. Amin. Tsaniyan furudul ghusli. Al muradu bil furudil ghusli ajza'uhu allati la tatahaqqaqu mahiyatuhu illa biha, sawa'un kana al ghuslu wajiban aw masnunan, wa hiya ithnani. Tarjim. Yang kedua, rukun-rukun mandi. Ya. Yang dimaksud dengan rukun-rukun mandi bagian-bagian yang tidak Bagian-bagian yang tidak tercapai kesempurnaan substansi rukun, substansi mandi, hakikat mandi, kecuali dengan bagian itu. Bagian-bagian yang tidak tercapai hakikat substansi dari mandi, kecuali dengan bagian-bagian itu. Sawa'un kana al-ghuslu wajiban aw masnunan. Sama ketika mandi itu adalah mandi wajib atau mandi sunnah. Ada berapa rukun mandi? 2. Oke. Yang pertama, yuk. Al-awwalu an-niyatu. Al-awwalu an-niyatu. Fala yasihhul ghuslu bila niyatin. Falau waqa'at minhu janabatun wa lam ya'lam biha. Waqtasala 'iddata marratin thumma 'alima bil janabati. Fala budda an yaghtasila biniyati raf'il janabati awit taharati lis salati awil ghuslil mafrudi wa tanwil haidu rafa'a hadathil haidi wan nufasa'u rafa'a hadathil nifasi wa fil wiladati rafa'a hadathil wiladati. Yang pertama yaitu niat. Maka tidak sah mandi itu kecuali dengan niat. Meskipun terdapat junub tapi belum mengetahuinya. Kan gitu. Tidak sah mandi kecuali dengan niat. Misal jika terkena atau sedang junub dan orang itu tidak tahu, dan dia sudah mandi beberapa kali, kemudian baru tahu kalau dia junub, maka dia wajib untuk mandi yang baru, yang lain
dengan niat mengangkat jenabah atau bersuci untuk sholat. Jadi orang mandi berkali-kali, terus dia baru tahu, oh ya ternyata saya junub nih, dengan tanda-tanda yang sudah diketahui dari apanya, dari yang keluar dari kemaluannya misal. Ini niat memandikan jenazah. Nah, ini niat yang memandikan adalah saya niat nawaitu ada al-ghusri an hadzal mayit. Saya niat memandikan mayit ini, seperti itu. Oke, yang kedua silakan dibaca. Ats-tsani. Itu kemarin Enterko mau baca itu. Kenapa nggak ada Enterko? Ya, nggak apa-apa, Enterko kelas 12 baru kelas. Lanjut. Asani ta'mimu sya'rihi wa syarihi bil ma'i bi an yaksila jami'al badani hatta ma tahtal alfari wa ma tahta kulfatil aklafi wa hiya al jildatu allati yaqta'uha al khatinu min dakaris sobiyyi wal aqlafu huwa alladhi lam yahtatim wa yajibu ghuslu batini sya'ril kathifi fil janabati bikillati buku'iha fi khilafil wudu. Dan yang kedua, meratakan rambut dan kulit dengan air. Dengan membasuh seluruh anggota badan sampai sesuatu yang di bawah kuku dan sesuatu yang di bawah kemaluan. Itu loh, kalau orang belum disunat itu kan kuncupnya masih ada tuh. Nah, itu yang di dalam kulitnya itu harus dibuka supaya kena air. Kalau udah disunat kan udah hilang tuh kuncupnya kan. Kulit yang ada sebelum disunat itu loh, kan masih itu. Nah, itu kalau dia belum disunat, maka kalau dia bagian dalam kulitnya harus dikena air. Gimana caranya? Termasuk juga membasuh dalam rambut yang tebal, rambut yang lebat. Kalau wudu kan nggak harus ya, tapi kalau mandi ini harus kena semuanya, gitu. Jelas ya ini ya? Ya, ibadah sunat semua kan? Kalau mandi langsung kena air itu kan. Oke, lanjut. Udah tadi jelasin. Itu maksudnya tadi loh. Itu kalau orang belum pokok mau dijelasin lagi. Apa kurang jelas? Udah sunat belum? Jangan sunat 2 kali ntar habis. Kali aja. Ayo ini direkam ya, saya nggak berani ngomong sampai lebih lagi, ini udah itu aja. Wajib membasuh permukaan perut. Permukaan rambut. Perutnya siapa tuh? Kamu baca dulu sampai akhir, baru terjemah. Nah, ini persiapan belum nih bacanya nih. Wala yajibu ghuslu batinil anfi wal fami bi khilafihi fin najasati mali walal mar'ati nabdhu fa'iri sha'ariha idza kana al ma'u la yasilu ila batinihi illa bin naqdi.
masih satu selaras dengan yang disebutkan sebelumnya. Kalau di sini sebutkan nggak wajib mencuci, membasuh dalam hidung dan mulut, kecuali memang di dalamnya ada najisnya, gitu. Jadi kalau mandi nggak harus sampai merogoh dalam mulut ataupun hidung, kecuali memang di dalamnya ada najis. Dan juga untuk perempuan yang punya rambut panjang dan kalau dikepang itu apa sih namanya? Kelabang, nah itu di kelabang ya. Itu kalau dia takut gak mungkin rambut masuk di antara kepangannya, itu berarti dia dibuka, itu diurai. Berarti kan wa yajibu 'alal mar'ati naqdu fa'iri sya'riha. Dia harus mengurai kepangan rambutnya jika dia itu yakin gak sampai rambut membasahi air membasahi rambutnya. Ini untuk beberapa wanita tuh rambutnya panjang, lebat pula, dikepang, disanggul. Nah itu berarti harus diurai. Beda kalau dengan wudhu ya. Maka kalau kalau mandi memang semuanya harus terkena air. Oke, selesai rukun wudhu. Pertama apa tadi? Niat. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh rambut dan juga kulit. Nah ini sampai disebutkan detail ya, kulit itu juga ya, kulit kelamin. Kemudian yang ketiga sunnah wudhu. Yuk baca. Salisan sunanul ghusl, sunah mandi. Salisan sunanul ghusli ba'da an ta'allamna furudul ghusli nasiba an nata'allama sunanuhu wa hiya tusannu fil ghuslil wajibi wal mandubi wa minha as-siwaku al-awwal as-siwaku kal wudu'i, tsani at-tasmiyatu. Terjemahin dulu, awal belum terjemahin. Yang ketiga yaitu sunah-sunah mandi. Setelah kita mempelajari rukun-rukun mandi, ya cocok kita untuk mempelajari sunah-sunahnya, yaitu sesuatu yang disunahkan dalam mandi wajib dan sunnah. Ya, sunnah-sunnah yang ada pada mandi wajib ataupun sunnah. Yang pertama tadi siwak, karena siwak itu seperti wudhu atau analoginya seperti wudhu. Yang kedua asani atasmiyatu wa aqalluha bismillahi wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim wa idza tarakaha fi awwalihi ata biha fi athnaihi. Yang kedua yaitu membaca basmalah. Paling sedikit yaitu bismillah. Dan yang lengkap dan yang sempurna itu bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila meninggalkannya di awal, siapa yang meninggalkan? Yang mandi. Dan apabila meninggalkan di awal, siapa yang meninggalkan? Dan jika orang mandi itu meninggalkan membaca tasmiyah, ini sering nih orang terjemahin tiba-tiba failnya hilang nih. Karena terjemahin ada subjeknya ya. Kecuali dia bentuknya majhul, mabni majhul. Dan apabila orang yang meninggalkan membaca basmalahnya di awal, ata biha fi athnaihi, maka
membacanya di tengah-tengahnya. Siapa yang baca? Orang yang mandi. Maka dia Orang yang mandi itu membaca di tengahnya, di tengah-tengah. ya pas ingat. Dan ini perlu digarisbawahi, ketika membaca tasmiyah itu niatnya jangan baca Quran. Karena orang mandi kan rata-rata di tempat yang kholak ya, atau tempat yang memang tidak selayaknya dibaca ayat-ayat Quran. Maka niatnya zikir aja, bukan meniatkan baca Al-Quran. Kembali itu, niat itu memegang peranan penting dalam sebuah ibadah itu. Maka seorang yang memang dia ingin mengamalkan sunnah ini, mengamalkan dengan apa? Bahwa ini adalah niatnya zikir, bukan niatnya baca Al-Quran, karena dia junub. Baik, selanjutnya al-wudu'u qabla al-ghusli. Salis al-wudu'u qabla al-ghusli. Hadha huwa al-afdalu wa illa falau tasala thumma tawadda'a aw qaddama ba'da al-wudu'i qabla al-ghusli wa akhara baqihi fahuwa muhassilun lis-sunnati. Ya, wudu sebelum mandi. Ini yang paling afdol. Kalau enggak, ya dia ketika mandi kemudian wudu, atau mendahulukan beberapa rukun wudu sebelum mandi dan sisanya disempurnakan, dia mendapatkan kesunahan ini. Nah, ini ada satu gambaran permasalahan. Saya baca ya. Tsumma hadzal muqtasalu lahu halan. Seorang yang mandi ini kemudian terjadi dua keadaan. Idza tadarrajat janabatuhu anil hadasil asghar ka'an fakkara wa anzal fa innahu yanwi bil wudu'i sunnatul ghusli. Nah, ini misal orang itu dia jenabah tapi enggak. Jenabah itu kan berarti dia kena hadas akbar ya. Tapi dia enggak kena hadas asghar. Itu terus gimana tuh? Misal orang tidurnya sambil duduk, tidur tegak duduk, tiba-tiba mimpi basah. Kalau orang duduk tidur itu batal enggak wudunya? Enggak kan? Tapi dia keluar air mani itu. Gimana coba? Ya ini memang nanti ada perbedaan pendapat ya. Sering kayak gitu Davi. Dia ketawa-tawa soalnya ini berpikir atau lagi membayangkan sesuatu. Nah, ini menurut penjelasan beliau, wudunya kan nggak batal, yang batal hadas besarnya, maka dia meniatkan wudu, mendapatkan sunnah wudu. Nah, tapi di hasiahnya itu, coba kamu scroll hasiahnya, ini ada pendapat satu ulama namanya Al-Alamah Barishan. Bacanya gimana nih yang benar? Yanwi bihi raf'al hadasil asghari wa in tajarradat janabatuhu anhu wa in akhara 'anil ghusli khurujan minal khilafi al-qailu bi'adabi inda dirajil asghari fil akbar wa min khilafil qaili idza khurujul mani yanqudul wudu. Jadi lebih hati-hatinya ya, kalau logikanya ya, kalau dia kena hadas akbar pasti juga ya wudunya batal gitu. Jadi unik ini. Jadi kalau penjelasannya yang di awal, orang yang dia itu hadas akbar belum tentu batal, belum tentu kena hadas asghar. Jadi wudunya dianggap wudu sunnah gitu. Tapi ada ulama yang melogikan gini, lah dia kan kena hadas akbar, lah masa hadas asghornya nggak ikut sekalian gitu. Jadi untuk menghilangkan khilaf itu ya udah wudunya dianggap wudu wajib. Menghilangkan apa? Hadas asghor, wudunya tadi, mandinya menghilangkan hadas akbar. Habib itu paham nggak tuh? Paham Habib? Hadas itu paham nggak sih? Hadas akbar paham nggak tadi?
Terus kondisi-kondisinya paham gak tadi? Ya, oke. Anggap aja paham. Wa ini jtama' alaihil hadatsan. Ini kondisi yang kedua. Dia memang dua-duanya batal. Kena dua hadas, al-akbar wal asgharu. Fa innahu yanwi bil wudu'i raf'al hadatsil asghari istihbaban khurujan min khilafi man aujabal wudu'a. Ya udah, dia niatkan aja wudunya dari awal kan. Karena apa? Lebih hati-hati dan keluar dari khilaf. Kalau yang awal tadi nganggapnya enggak dong, kenapa kok kalau udah hadas akbar otomatis hadas asghar juga kena. Kalau yang satunya enggak, kalau hadas asghar enggak batal. Kalau hadas akbar yang kena ya belum tentu hadas asghar gitu. Jadi untuk hati-hatinya ya sudah, wudunya diniatkan semuanya untuk menghilangkan hadas asghar atau untuk niat toharoh. Lebih amannya gitu. Jelas gak ini penjelasannya? Jelas ya. Wa yusannu lil ghusli al-madmadatu wal wastinsyakun ghaira allataini fi wudu'ihi. Dan disunahkan dalam mandi itu juga dia madmadah. Apa madmadah? Kumur. Istinsyak, memasukkan air ke dalam lubang hidung di luar wudunya. Jadi ketika tadi disebutkan nggak wajib kan membersihkan hidung, lubang hidung ataupun mulut, kecuali dalam kondisi ada najisnya atau dia tahu bahwa di dalamnya itu ada najisnya. Tapi di sini dari bab apa? Kesunahan memasukkan air ke dalam lubang hidung atau berkumur-kumur di luar wudunya. Yang keempat, ta'ahudul ma'atif ka'ibtin wa tabaki batnin wa udhunaini wa walabat obesitas dan sebagainya, lipatan perut atau bahkan yang nggak punya lehernya banyak lipatannya, maksudnya itu diperhatikan tuh, jangan sampai ada posisi yang nggak kemasukan air. Kalau dia yakin ya seharusnya kalau dia mandi semuanya harusnya kan semuanya kena itu. Tapi kalau dalam kondisi yang orang-orang tertentu yang besar badannya dan dia nggak yakin bakal kena di posisi-posisi itu, jadi pastikan sampai kena gitu. Karena kalau ada bagian yang nggak kena air berarti nggak sah mandinya. Selanjutnya, takhlilu usuli sya'ari biyadihil mablulah ka'an yadkhula asabi'ahu al-'ashr fil ma'i thumma fis sya'ri. Menyela-nyela pangkal rambut dengan tangannya yang basah. Ini sunnah juga menyela-nyela ya. Jadi caranya gimana? Tangannya, jari-jarinya dimasukkan ke dalam air sehingga jari-jarinya basah, kemudian dia masukkan jari-jarinya tersebut ke dalam air, memastikan semuanya dalam kondisi basah dan kena air. Terutama yang rambutnya tebal itu, rambutnya tebal atau panjang pula itu harus kena semuanya. Jangan sampai ada bagian-bagian tertentu yang tidak kena. Kan ada kadang yang rambutnya udah panjang terus waterproof pula itu. Ya ada itu kadang itu video tuh masuk ke kolam tuh dia nyebur, rambutnya nggak basah tuh, waterproof memang. Iya, ada kan? Ya itu harus kena tuh, caranya kayak gitu tadi tuh. Mau nyebutin orang kok nggak enak tuh. Tapi ada di pondok itu model-model itu rambutnya, dia kehujanan itu nggak hujan rambutnya karena saking amannya itu. Selanjutnya, adalku fi kulli marratin minas salat khurujan min khilafi man aujabahu. Menggosok-gosok di setiap tempat 3 kali. Ini sebagai kehati-hatian dengan pendapat yang mana itu mewajibkannya. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sekali cukup, 3 kali sunnah. Tapi dengan kita melakukan 3 kali artinya kita keluar dari khilaf, lebih hati-hati dan
mendapatkan kesunahan. Yang selanjutnya adalah at-tasrif lil ghusli ma'as sunnan. Ini 3 kali gitu ya. Jadi bagian-bagian tertentu diusap atau digosok 3 kali. Oke, ini selesai nih. Jadi sunah-sunahnya sudah selesai. Oke, sekarang kaifiyatul ghuslil mustahabbah. Tata cara mandi yang dianjurkan. An yabtada'a bi ghusli kaffaihi. Yang pertama apa? Memulai mandi dengan menggosok kedua telapak tangannya. Tsumma farjihi wa ma hawalaihi, dan kemudian membasuh kemaluannya dan apa yang di sekitarnya. Tsumma yatamadmada wa yastanshaqa, tsumma yatawadda'a nawiyan ma marra. Kemudian dia berkumur-kumur, istinsyaq, dan berwudu dengan niat yang telah dijelaskan tadi. Niat apa? Nah, di hasyiahnya dijelaskan ai min kauni al-muktasili yanwi sunnatal udhu'i aw raf'il hadasil asghar. Seseorang yang mandi tadi berniat dengan sunnah wudhu. Nanti sudah dijelaskan ya kenapa kok ada niat sunnah wudhu atau niat mengangkat hadas kecil. Kalau dia enggak merasa batal wudhunya berarti niat sunnah wudhu. Kalau dia batal dia kena atau dia terkena hadas kecil, maka niatnya untuk mengangkat hadas kecil. Tsumma yata'ahhada ma'atifahu, kemudian memastikan, memperhatikan lipatan-lipatan badannya. Tsumma yukhallilu usula sya'rihi biyadihi al-mablulah, terus menyela-nyela rambutnya dengan tangannya yang basah. Tsumma yufidul ma'a ala ra'sihi, menuangkan air di atas kepalanya. Tsumma ala ma aqbala minasyaqil aiman, mengguyur di sebelah sisi kanan, kemudian di belakangnya. Tsumma ala ma aqbala minasyaqil aisari, tsumma ala ma adbara minhu, menuang air di sebelah sisi kirinya, kemudian di belakangnya. Dan hal ini sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi jenabah, dan beliau memulai dengan apa? Mengguyur tangannya, kemudian mengucurkan tangan kanannya ke tangan kirinya, dan kemudian beliau mengusap, membasuh kemaluannya. Beliau berwudu seperti wudu sholat, kemudian beliau mengambil air dan memasukkan asabi'ahu, jari-jarinya, ke pangkal rambut sampai hatta idza ra'a an qad istabra'a hafan ala ra'sihi thalatha hafanat. Maksudnya itu beliau menciduk air dan menuangkan ke kepalanya 3 kali. Tsumma afadha ala sa'il jasadihi, kemudian beliau itu menuangkan air ke seluruh tubuh beliau. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Terakhir dalam pembahasan ini, teman-teman sekalian, ada yang tidak dibahas oleh musannif tapi dijelaskan oleh syarih. Lam yadhkuril musannifu rahimahullahu ta'ala al-ightisali al-mustahabbata. Nah, ini pelajaran dari tadi itu. Kalau ada jamak ghairu akil maka naatnya itu mufrad muannas. Lagi tuh baca kitab akan terulang lagi tuh. Gak paham dasarnya ya kenapa ini. Wahya katsirah, dan banyak. Ahammuha, yang paling penting diantaranya adalah ghuslul jumu'ati. Yang benar tuh jumu'ah, bukan jum'ah. Bahasa Arabnya ghuslul jumu'ah. Ada suratnya al-jumu'ah, bukan al-jum'ah atau jum'at.
Wa huwa sunnatun muakkadatun yakrahu tarkuhu wa qad waradat ahaditsu tahussu alaihi. Yang pertama, mandi Jumat itu sunnah muakkad, makruh ditinggalkan, dan telah banyak hadis yang menganjurkan atas mandi tersebut. Di antaranya adalah sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib atas orang-orang yang sudah mimpi basah. Maknanya adalah orang-orang dewasa yang balik. Dan juga beliau pernah bersabda, man jaa'a minkumul jumu'ata falyaqtasil. Barang siapa yang kalian itu mendatangi untuk sholat Jumat, maka hendaknya mandilah. Secara zahir ini melihatkan wajibnya atas mandi Jumat. Tapi ada satu hadis yang kemudian menjelaskan bahwa mandi Jumat itu tidak wajib tapi sunnah muakkadah, yaitu hadis yang bunyinya man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka itu baik, dan barang siapa yang mandi maka itu lebih baik. Seperti itu. Jadi hadis ini kemudian menjelaskan bahwa mandi Jumat itu tidak wajib, akan tetapi sunnah muakkad. Waktunya kapan? Waktunya dari semenjak terbit matahari, semenjak subuh, waktu subuh sampai khotib akan naik mimbar. Dan di sini disebutkan oleh syarih, wa yusannu liman yuridu huduraha wa illam talzamhul jumu'atu kal mar'ati wa yusannu ta'khiruhu ila hini dhahabihi li'annahu ablagu fi daf'i rawaihi al-karihati wa mura'atuhu muqaddamatun ala mura'ati tabkir. Disunahkan bagi orang-orang yang mau datang ke Jumat itu, walaupun dia tidak wajib datang Jumat seperti perempuan, dan disunahkan mengakhirkan mandi sampai waktu ketika ia ingin berangkat, karena itu lebih menjaga, menghindari bau-bau yang tidak enak. Dan di sini di akhir disebutkan menjaga, artinya mandi di akhir sebelum datang itu lebih diutamakan daripada datang ke Jumatan. Kan Jumatan itu kan kalau datang lebih awal lebih baik ya. Tapi daripada bau ketek, baunya nggak enak, mending datangnya deket-deket sebelum khotib naik mimbar, supaya apa? Biar bisa mandi, membersihkan tubuhnya, ganti pakaian, dan datang ke Jumatan dalam keadaan yang tidak bau, fresh, dan juga menghindari hal-hal yang mengganggu kekhusyuan dalam sholat Jumat. Ini kalau antum ada waktu qailulah itu Jumat tuh tidur dulu gitu. Supaya kalau Jumatan itu matanya melek bukan merem gitu. Kan kalau di pondok kita alhamdulillah dikasih tuh berapa menit sebelum Jumatan kan ada space untuk istirahat ya. Jadi gunakan untuk istirahat, untuk memejamkan mata 15 menit tuh bikin seger tuh, mandi, datang ke Jumatan tuh siap untuk mendengarkan khotib. Bukan siap untuk dipandangi khotib. Ya. Apalagi udah tidur, udah datang ke Jumatan lebih awal, nggak mandi, tidur, itu udah combo tuh. Terakhir, tatimah dari penulis. Idza istama'a 'ala syakhsi ghuslan falahu thalathatu ihtimalat. Kalau ada di dalam seorang itu dua mandi, maka di situ ada tiga kemungkinan. Al-awwalu an yakuna wajibaini ka ghusli janabatin wa raf'a ahadihima irtafa'a. Kalau terkumpul di dalam diri seseorang itu dua wajib, yaitu mandi janabah dengan haid. Kalau dia meniatkan salah satunya, maka dua-duanya itu terangkat, dua-duanya dianggap hilang.
yang pertama. Yang kedua, as-tsani an yakuna mustahabbaini ka ghuslil jumu'ati wal 'idi falau nawa ahadihima ajza'ahu anil akhari wa in kana la yusabu illa ala ma nawahu. Ini unik. Yang kedua, dua-duanya sama mustahab, sunnah, seperti mandi Jumat dan sholat Id. Pernah kita mengalami satu hari itu sholat Id di pagi, paginya sholat Id, siangnya sholat Jumat. Kalau niat salah satunya maka dia sah. Tapi yang mendapatkan niat hanya yang mendapatkan pahala hanya yang diniatkan. Jadi kalau mandi pagi untuk Id, siangnya nggak mandi lagi, nggak apa-apa. Dia mendapatkan apa istilahnya ya? Dia sah-sah aja, tapi nggak dapat pahala karena pahalanya sesuai dengan yang diniatkan. Maka kalau terkumpul dari satu hari itu 2 Id, 2 mandi sunnah, diniatkan sekalian mandi Id sama mandi Jumat. Yang terakhir, ats-tsalitsu an yakuna ahadul ghuslaini wajiban wal akharu mustahabban. Yang pertama itu adalah mandi untuk mandi wajib, yang kedua mandi untuk mandi apa? Sunnah. Yuk sabar sebelum nutup mata ya. Kita akhirkan ini. Baca. Janabatin wa jum'ah, mandi karena jenabah dan mandi karena Jumat. Fa inna wa huma bi ghuslin wahidin hasolama'an. Kalau dia meniatkan salah satunya, dia mendapatkan keduanya. Wa inna wa ahadihima faqat lam yahsil akhar. Afdalu ifradu kullin bi ghuslin. Ini kalau maksudnya kalau dia niatkan mandinya hanya mandi wajib maka dapat dua-duanya. Tapi kalau niatkan mandi yang sunnah doang maka nggak dapat yang satunya. Yang paling bagus mandinya 2 kali. Mandi wajib, mandi sunnah. Wallahu alam seperti itu. Semoga jelas bisa kita laksanakan di keseharian kita supaya ibadah kita tambah yakin. Selain yakin, ibadah kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nahtatim liqa'ana bil hamdalillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka